Pada tanggal 14 Februari, rakyat Indonesia berpartisipasi dalam pemilu 2024, sebuah proses politik yang menentukan arah demokrasi Indonesia selama 5 tahun ke depan. Hasil quick count yang dilakukan sejumlah lembaga survei, termasuk Lembaga Survei Indonesia, menyebut bahwa paslon Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka sejauh ini mendapat suara tertinggi di atas 57%. Di tengah situasi ini, kami mengecam praktek-praktek kotor yang menyelimuti kontestasi pemilu 2024 yang membuktikan upaya rezim untuk melemahkan demokrasi melalui manipulasi hukum, penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi, hingga pembungkaman kritik. Apa yang disebut sebagai pesta demokrasi kenyataannya adalah permainan catur para elit politik untuk memuluskan jalan melanggengkan kekuasaan melalui cara-cara yang mengolok-olok akal sehat dan nurani rakyat. Pencalonan Prabowo Gibran hingga dukungan yang kian nyata diperlihatkan oleh Bapak Presiden terhadap paslon tersebut sejak awal merupakan pengkhianatan terhadap agenda reformasi 1998. Kolusi dan nepotisme dipertontonkan saat hukum dimanipulasi untuk meloloskan Gibran, putra sulung Bapak Presiden, sebagai cawapres melalui putusan Mahkamah Konstitusi. Berbagai laporan juga menyebut bahwa alat dan sumber daya negara yang didanai oleh uang rakyat dikerahkan untuk memenangkan paslon tersebut. Mulai dari laporan adanya pengarahan kepala desa, tekanan dari aparat keamanan, hingga penyaluran bantuan sosial atau bansos. Bapak Presiden pun menyatakan bahwa kemudian mengutip Undang-Undang Pemilu secara parsial bahwa Presiden boleh kampanye dalam pemilu, sebuah pernyataan yang disampaikan kepada media ketika Bapak Presiden berdiri bersama Prabowo, mantan jenderal di era Orde Baru yang belum pernah tersentuh hukum, dan atas keterlibatannya dalam kasus penghilangan paksa pada tahun 1997 sampai 1998. Hanya 1 hari sebelum pemilu terjadi upaya pembungkaman kritik dan kriminalisasi terhadap mereka yang membela kebenaran dan memperjuangkan keadilan. 3 ahli hukum tata negara dan konstitusi, Bivitri Susanti, Ferry Amsari, dan Jainal Arifin Mohtar, serta sutradara Dandi Laksono, dilaporkan ke polisi karena membongkar berbagai kecurangan proses pemilu yang didesain secara sistematis, terstruktur, dan masif melalui karya film dokumenter Dirty Fruit. Muhyiddin M. Dahlan, penulis buku Kronik Penculikan Aktivis dan Kekerasan Negara 1998, dilaporkan ke Bawaslu. Pelaporan ini menambah daftar panjang kriminalisasi terhadap pembela HAM
dan represi terhadap kebebasan berpendapat yang selama 1 dekade terakhir semakin memburuk. Hal ini sekaligus menjadi cermin ketiadaan komitmen rezim dan lingkaran elit untuk menjamin tegaknya demokrasi dan hak asasi manusia. Bapak Presiden, selama 17 tahun aksi Kamisan telah konsisten mendesak negara untuk menghapus impunitas, menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM secara hukum. Selama 10 tahun terakhir, Bapak Presiden menjanjikan adanya penyelesaian. Bahkan dalam pertemuan langsung dengan korban dan keluarga korban pada 31 Mei 2018. Namun, di sisa akhir jabatannya, Bapak Presiden justru mengedepankan kepentingan pribadi dan membangun dinasti politik bersama dengan penjahat HAM yang tidak pernah diadili dan mempertanggungjawabkan kejahatannya terhadap korban dan keluarga korban pelanggaran HAM. Ini tidak hanya merupakan bentuk pengkhianatan terhadap keadilan, namun juga menginjak-injak perjuangan rakyat Indonesia yang memperjuangkan demokrasi dan reformasi. Dua hal yang menjadi awal dan dasar mengapa Bapak Presiden bisa menduduki kursi kekuasaan hari ini. Sehubungan dengan hal tersebut, kami meminta Bapak Presiden, pertama, berhenti menyalahgunakan sumber daya negara untuk melanggengkan kekuasaan dan memanipulasi hukum untuk kepentingan politik praktis dan berkolusi dengan penjahat HAM. Kedua, kami memerintahkan Jaksa Agung menindaklanjuti berkas penyelidikan Komnas HAM dan membentuk tim penyelidikan ad hoc sesuai dengan pasal 21 ayat 3 Undang-Undang 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM, termasuk membentuk pengadilan HAM ad hoc untuk kasus penghilangan paksa 9798 yang dimana calon Presiden Prabowo Subianto diduga terlibat di dalamnya. Ketiga, memenuhi hak-hak korban pelanggaran HAM secara menyeluruh, termasuk hak atas kebenaran, hak atas keadilan, hak atas reparasi, dan jaminan ketidakberulangan peristiwa di masa depan. Demikian kami sampaikan.